Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 29 Juli tahun 2021 adalah peringatan wajib Santa Marta. Kisah tentang Marta ada pada Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Di dalamnya terungkap jelas bahwa Yesus amat menyayangi Marta dan Maria serta Lazarus saudara mereka. Ketika Yesus mengunjungi mereka sehubungan dengan peristiwa kematian Lazarus, Marta selaku adik Maria bertindak sebagai pelayan. Ia sibuk menyediakan makanan bagi Yesus dan rasul-rasul yang menyertainya. Sedangkan Maria kakaknya yang pernah meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, duduk di depan kaki Yesus sambil mendengarkan sabda Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar bahwa saudara mereka, Lazarus, sakit keras, Yesus berada di seberang sungai Yordan yang agak jauh dari Betania. Yesus pun tinggal 2 hari di situ dan kemudian pergi menghibur Maria dan Marta. Dari percakapan itu, terlihat bahwa Marta sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam dunia. Marta adalah seorang wanita yang penuh iman, bersikap praktis, ramah dan rajin. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 40 ayat 16 sampai 21 dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 38. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah, dan ditaruhnya ke dalam tabut, dikenakannya kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik.
Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di tempat mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 53. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pekerjaan yang menghantar ke surga. Allah itu maha baik. Sebelum seorang manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah memberi tanda dan peringatan. Namun karena kebebalan dan kedegilan hati, sehingga manusia mengikuti keinginan daging yang malah membuatnya jauh dari kerajaan Allah. Saudaraku terkasih, Yesus sangat senang menggunakan perumpamaan dalam setiap pengajarannya. Dengan mengajar menggunakan perumpamaan, segala hal yang rumit bisa dipermudah dan dimengerti. Perumpamaan yang diajarkan Yesus yakni mengenai hal kerajaan surga. Diumpamakan, ada orang yang melabuhkan pukat ke laut, lalu mengumpulkan ikan-ikan di laut. Yang baik diambil dan yang jelek dibuang. Hal kerajaan surga itu menunjukkan di mana Allah sungguh meraja dalam kehidupan seseorang, sehingga orang tersebut berusaha melakukan hal-hal yang membuatnya bisa masuk ke dalam kerajaan surga, yakni iman, harap, dan kasih. Pengumpulan ikan-ikan tersebut melambangkan akhir zaman. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang membuatnya masuk dalam kerajaan surga akan diterima dalam kerajaan surga. Sedangkan orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat dirinya jauh dari kerajaan Allah akan ditolak dan masuk ke dalam neraka. Saudara-saudariku terkasih,
Seringkali jiwa dan tubuh menghantar kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita jauh dari kerajaan Allah. Namun Allah senantiasa memberikan bantuan yang luar biasa bagi orang-orang beriman dan mereka yang berharap kepadanya, yakni daya kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, mintalah kuasa Roh Kudus setiap hari, bahkan setiap saat, supaya Ia membantu dan menuntun kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita semua tiba pada kerajaan Allah. Ingat, mintalah Roh Kudus setiap hari dan rasakanlah kekuatannya yang memampukan kita untuk selalu beriman kepada Allah, berharap pada Allah, dan mengasihi Allah serta sesama. Semoga demikian. Amin.